Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gianuzul Atala. Saya di sini ingin menjelaskan tentang soal praktikum asesmen SD yang keempat. Jadi di sini kita mempunyai soal, yaitu soal yang nomor 1. Untuk meningkatkan penjualan, Tell You Coffee membuka membership atau keanggotaan untuk para pelanggannya. Kalian diminta untuk membuatkan aplikasi yang mengimplementasikan binary search tree untuk mempermudah pendataan membership dari Tell You Coffee. Nah, soalnya yaitu ada A, B, dan C. Yang A, aplikasi dapat menyimpan data member berupa nama dan nomor telepon dan nomor member. Tree diurutkan berdasarkan nama dari member tersebut. Jadi namanya harus berurut. Kemudian yang B, data member dapat dilakukan penghapusan apabila tidak aktif dan menyalahi ketentuan yang berlaku. Jadi di sini kita disuruh untuk mendelete salah satu member. Yang C yaitu gunakan penelusuran in order untuk menampilkan seluruh data. Nah, jadi soal yang nomor 1 itu codingannya. Nah, ini soal nomor 1 yang pertama. Jadi kita bikin 3 kelas, yaitu kelas main, kelas BST, kelas node. Kelas main itu untuk kita memasukkan data-datanya. Kelas BST itu metodenya, dan kelas node itu untuk kita menyimpan node-nodenya. Nah, jadi yang pertama tuh kita membuat public class BST seperti biasa, nama classnya, kemudian ada node root. Nah, di metode yang ini kita akan memasukkan data member yang akan kita masukkan. Jadi ini adalah metodenya. Kemudian di sini ada node insert rect. Di sini untuk pemasukannya ada node root, string nama, string node telepon, string member. Jika root sama dengan kosong atau null, root new node, nama, node tel, no member. Kemudian jika nama compare to, di sini root nama lebih kecil dari 0, root left sama dengan insert rect root dot left, nama, no telepon, no member. Terus di sini juga else if. Nah, kalau di ini kebalikannya jika lebih besar. Nah, kemudian ini adalah insertnya. Nah, kalau yang ini adalah in ordernya. Nah, jadi in order tuh data yang nanti akan munculnya, karena disuruhnya data muncul berupa in order. Nah, jadi public void in order, terus di sini in order rect root. Kemudian kita membuat lagi public void in order rect not root. Jika root tidak sama dengan kosong, maka akan mengeluarkan outputan nama, nomor telepon, dan no member. Kemudian public void delete. Public void ini berfungsi untuk mendelete. Nah, jika nama yang sudah dimasukkan itu terhapus, maka nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada delete rect. Nah, delete rect ini untuk mengecek nama tersebut, karena kan tadi disuruhnya bersusunan dan juga ini BST. Jadi BST itu adalah urutan yang dari terkecil. Maka di sini akan dicek namanya itu
nilainya lebih dari kecil atau lebih besar atau lebih dari kecil. Nah, kemudian ada min v di sininya. Nah, setelah ini kita memasukkan datanya di main. Jadi kita masukkan semua datanya. Di sini saya BST. BST ini adalah untuk memanggil eh, metode-metode yang ada di kelas BST, kemudian dipanggil menjadi di kelas main. Kemudian ada A, saya di sini pakai A. Kemudian new BST, A insert. A insert ini untuk memasukkannya. Nah, di sini ada Agus, nomor teleponnya ini, nomornya ini. Kemudian juga ada Budi, Cecep, Dewa, Eli, Farhan, dan Gian. Nah, kemudian a.in a.in order. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan semua data yang ada di sini karena in order. Kemudian yang delete ini berfungsi untuk menghapus nama yang akan kita pilih. Di sini saya contohnya akan menghapus nama Farhan. Kemudian di sini ada in order lagi. Tetapi bedanya yang di atas yaitu adalah in order yang bawah itu sudah diperbaharui atau sudah mengalami penghapusan satu nama. Nah, kita run saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi in order yang ini outputannya itu adalah ini. Dia mengeluarkan semua data yang masih komplit di sini. Kemudian yang a.delete ini saya masukkan nama Farhan. Jadi Farhan akan dihapus. Nah, jika terhapus, maka outputannya akan seperti ini. Farhan sudah terdelete. Nah, dari outputan ini diambil dari BST yang ada di public delete. Nah, yang ini. Kemudian yang outputan ini diambil dari a.inOrder yang ini. Perbedaannya yaitu yang tadi kata saya, yang di atas masih ada Farhannya, tetapi yang di bawah sudah tidak ada. Jadi sudah dihapus Farhannya. Nah, itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 di sini kita mempunyai soal. Selain mengadakan membership, Tell You Coffee juga mengadakan program delivery untuk semakin menjangkau pelanggannya. Kalian diminta membuat aplikasi delivery berdasarkan radius pengantaran. Semakin jauh jarak, maka semakin diprioritaskan. Ada 4 kategori. Yang kategori pertama yaitu 0 sampai 500 meter, kategori 2 0,5 sampai 1 km, kategori 3 kategori 3 1 sampai 1,5 km, kategori 2 ini kategori 3, maaf. Dan ini kategori 4 yaitu 1,5 sampai 2 km. Nah, kita ini perintahnya adalah aplikasi dapat menyimpan data member berupa kategori jarak, non-member, dan pesanan. Aplikasi dapat menampilkan seluruh pesanan yang akan dikirimkan. Kemudian ini kita diberiin, gunakan kategori sebagai acuan melakukan Hify. Pada soal nomor 2, diperbolehkan menggunakan kelas priority QW yang disediakan Java. Nah, kita masuk ke nomor 2. Di sini saya membuat 2 kelas, yaitu kelas main dan kelas Peki. Nah,
Kelas PQ ini sama seperti kelas node tadi, kita pertama membuat in-nya dulu. In-nya itu ada ket atau keterangan jarak, kemudian in member, string pesanan. Nah, public PQ, jadi PQ ini yang ada di dalam PQ ini ada in keterangan jarak, ada in nomor, no member, dan string pesanan. Kemudian di sini keterangan jarak menjadi keterangan jarak, this no member menjadi no member, this pesanan menjadi pesanan. Kemudian public in compare to PQ o if cat jarak tidak sama dengan o dot cat jarak, return integer compare cat jarak o dot cat jarak. Kemudian di return. Nah, kemudian di sini ada public string to string. Di return jadi kategori jarak dipanggil kembali di return tuh. Nah, setelah beres ini kita langsung ke mainnya. Saya ubah dulu di sini. Jadi sini menggunakan import Java util scanner, kemudian public class main, public class static void main. Nah, di sini ada periodic WW, yaitu hint dari soal tersebut yang diberikan. Priority WW ini adalah mendahulukan antrian, karena di sini antrian itu berarti kan mendahulukan yang datang pertama. Tetapi di sini kita karena disuruhnya tuh semakin jauh jangkauan, maka yang semakin didahulukan. Nah, seperti itu kan. Nah, untuk seperti itu, maka kita menggunakan reverse order. Jadi kebalikannya, kalau priority QW itu untuk yang jaraknya lebih dekat diprioritaskannya. Tetapi jika ada reverse menjadi kebalikannya. Nah, di sini kita ada PQ add, PQ itu dari nama sininya, kemudian add. Nah, di sini ada new PQ yang tadi saya bilang di dalam PQ itu ada keterangan jarak, no member, dan pesanan. Contohnya di sini keterangan jaraknya 1. Terus no membernya 001 pesanan pizza. Terus keterangan jarak 2 no member 002 pesanan steak. Terus keterangan jarak 3 no member 003 pesanan kopi. Keterangan jarak 4 no member 004 pesanan teh gelas. Nah, di sini akan dicek while PQ.size. Ini tuh untuk mengecek mana yang lebih besar dari 0. Jadi yang diurutkannya dari yang terbesar dulu, kemudian ke yang terkecil. Nah, maka langsung saja kita running. Nah, dan hasilnya seperti ini. Jadi, karena disuruhnya itu mendahulukan atau memprioritaskan pesanan yang lebih jauh, maka di sini kategori jarak 4 no member 4 pesanan teh gelas. Nah, ini tuh yang asalnya terakhir menjadi pertama. Dan begitupun seterusnya menjadi ngurut, dan yang pesanan pertama yang di sini menjadi terakhir, karena kan kita melihatnya dari keterangan jaraknya, semakin jauh jarak semakin diprioritaskan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.